jika nanti Anda terpilih menjadi Kepala Desa Mororejo, program-program apa yang akan Anda kerjakan untuk kemajuan desa ini? Ya, yang pertama program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau keinginan masyarakat, Tuhan saja tidak memenuhi semua keinginan kita, tapi apa yang kita butuhkan pasti dikasih oleh Tuhan. Nah, dalam pembangunan ini, kalau pembangunan secara fisik saya rasa di wilayah Mororejo ini sudah baik, namun lebih baiknya kita perbaiki karena program-program yang ada di pemerintahan yang sudah ada kelihatannya kurang pas bagi masyarakat yang ada di Mororejo. Misalnya ada program kemarin untuk gestrek atau balapan motor, itu seharusnya warga dididik dulu, diberi fasilitas, jadi ada prestasi. Jangan kita mengadakan kegiatan kita sebagai penonton. Kalau cuman sebagai penonton, ya istilahnya warga sekitar ki menguman kelilipe, uman debune aja, nggak meraih apa dari hasil yang ada dalam program itu. Penataan pemerintahan misalnya, di penataan pemerintah itu gedung-gedung yang sudah ada, harapan saya nanti kita pergunakan sebagai fungsinya, tupoksinya. Jadi misalnya nanti insya Allah kalau ada itu ada perpustakaan desa, kantor Karang Taruna desa, kantor LPMD desa, karena dana yang ada itu insya Allah mencukupi. Karena pada saat saya menjabat itu dana desa baru 83 juta, itu untuk setahun, untuk ATK dan untuk yang lainnya. Kalau sekarang ini kalau kita berdayakan ditambah dengan swadaya masyarakat dan kita perbaiki skill dan ekonomi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Misalnya karena kita di wilayah yang tempatnya itu di tengah, sumber dayanya itu adanya cuman sawah, namun kita pertanian kita berdayakan, kalau perlu kita tambah perkebunan atau juga istilahnya penstekan, okulasi, itu semakin tinggi batangnya semakin tinggi nilai jualnya. Jadi kita mencoba yang sudah jalan kita kembangkan, yang belum kita coba. Seperti dulu saya menanam tebu, ini tujuannya karena PAD desa itu sangat rendah. Tanah Mororejo itu kalau disewa dulu per hektarnya baru 2,5 juta. Untuk hidup seorang pamong itu kalau dukuh misalnya 1 hektar 2,5 juta, itu kalau 1 hektar apakah cukup untuk 1 tahun? Nah, makanya dulu saya juga sempat jadi pengurus organisasi lurah Suryon Dadari. Dalam hal ini kalau kita tanya ke pemerintah kabupaten, itu alasannya nggak disetujui dewan. Kalau dewan di kabupaten nggak ini, makanya dulu kita temukan antara eksekutif dan legislatif dan menghasilkan yang namanya TPAPD, tunjangan aparat pemerintah desa. Itu dulu saya juga ikut terlibat di sana. Namun untuk saat ini semoga dana yang ada itu digunakan sebaik mungkin. Ada operasional dukuh itu harusnya juga dikembangkan untuk rapat-rapat di pedukuhan. Jadi jangan dibiarkan di pedukuhan itu jadi liar. Dalam arti liar, ada tupoksinya, misalnya pembangunan ya serahkan kepada LPMD yang ada. Untuk RT itu rukun tangga ya mengurusi tentang tangga, nggak usah ngurusi tentang pembangunan. Nanti kalau bukan bidangnya ya jadi carut marut. Jadi dalam hal ini kita butuh apa itu namanya, kepedulian warga dan pengetahuan tentang lembaga itu sendiri. Dan lembaga-lembaga itu ada SK-nya. SK untuk lembaga itu sama antara RT, RW, LPMD, PKK. Jangan
dibiarkan sak karepe dhewe istilahnya, sak jelai, padahal itu penting untuk kelancaran pemberdayaan masyarakat. Karena kemampuan seorang RT atau RW ini kalau diharapkan ya kemampuannya lebih, dan kemarin juga RT RW itu sudah tokoh semua. Namun alangkah baiknya di RT RW itu istilahnya lembaga sosial, namun ya nggak kita sosialkan begitu saja, karena setiap urusan itu kan melalui itu ya paling nggak ada dana untuk RT RW itu. Ya sekedarnya misalnya cukup untuk ATK, ya untuk ATK kalau memang dana cukup dan mampu, ya apa salahnya untuk tunjangan seperti yang dulu kita perjuangkan di kabupaten.